Hari ke-15 menyembuhkan relasi secara ajaib. Jika Anda mempunyai relasi yang sulit atau berantakan, menderita patah hati, atau mendendam, atau menyalahkan orang lain atas apapun, Anda bisa mengubahnya melalui syukur. Syukur akan secara ajaib memperbaiki relasi yang sulit. Terlepas dari apakah relasi itu suami atau istri, saudara atau saudari Anda, putra atau putri Anda, pasangan, bos, klien bisnis, rekan kerja, ibu atau ayah mertua, orang tua Anda, teman, ataupun tetangga. Ketika kita dihadapkan pada relasi yang sulit atau situasi yang menantang di dalam relasi, pada hampir semua kasus, kita sama sekali tidak bisa bersyukur atas orang lain itu. Kita malah sibuk menyalahkan orang lain atas masalah yang kita miliki dengannya. Dan itu berarti kita tidak bersyukur sedikit pun atasnya. Menyalahkan tidak akan pernah memperbaiki relasi dan tidak akan pernah membuat hidup Anda jauh lebih baik. Malah sebenarnya, semakin Anda menyalahkan, semakin buruk relasinya dan semakin buruk hidup Anda. Baik itu relasi yang masih berlangsung ataupun relasi di masa lampau, jika Anda memendam perasaan buruk kepada orang lain, Anda akan menyingkirkan perasaan-perasaan itu dengan berlatih syukur. Mengapa Anda harus menyingkirkan perasaan buruk tentang orang lain? Karena memelihara kemarahan itu seperti menggenggam arang panas dengan niat melemparnya kepada orang lain. Engkaulah yang akan terbakar. Perasaan buruk tentang orang lain membakar hidup Anda. Tetapi dengan syukur, Anda bisa menghapusnya dan membuat lembaran baru dengan orang itu. Misalnya, jika Anda mempunyai mantan pasangan yang terkait dengan Anda melalui anak-anak Anda, dan relasinya sedang tidak baik. Coba pandanglah wajah anak-anak Anda dan sadari bahwa mereka tidak akan lahir di dunia tanpa mantan pasangan Anda. Hidup anak-anak Anda adalah anugerah yang paling berharga yang Anda miliki. Pandangi anak-anak Anda dan berterima kasihlah atas hidup mereka kepada mantan pasangan Anda setiap hari. Selain mendatangkan damai dan harmoni ke dalam relasi, melalui teladan Anda akan mengajarkan alat yang paling hebat untuk hidup anak-anak Anda, yaitu syukur. Atau, jika Anda mengalami patah hati atau duka karena berakhirnya relasi, Anda dapat menggunakan daya ajaib syukur untuk mengubah kepedihan Anda. Syukur akan dengan ajaib mengubah kepedihan emosional menjadi penyembuhan dan kebahagiaan dengan lebih cepat dari apapun. Dan kisah orang tua saya adalah contoh yang sempurna dari hal ini. Ibu dan ayah saya saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Sejak mereka bertemu, mereka sungguh-sungguh bersyukur atas kebersamaan mereka, dan mereka memiliki pernikahan yang paling indah yang pernah saya saksikan. Ketika ayah meninggal, bisa dimengerti bila ibu sangat berduka. Setelah berbulan-bulan menderita, ia mulai menggunakan daya ajaib syukur dan terlepas dari duka dan kepedihannya yang begitu pekat. Ia mencari hal-hal yang bisa disyukuri, yang mulai dengan masa lalu, dan ia mengingat semua saat bahagia yang dirasakan selama puluhan tahun bersama ayah. Kemudian ia mengambil langkah besar berikutnya dan mencari hal-hal yang bisa disyukuri di masa depan. Satu demi satu, ia menemukannya. Ia menemukan atau mengingat hal-hal yang selalu ingin dilakukannya, tetapi tidak sempat melakukannya ketika ayah masih hidup. Dengan langkah syukur yang paling berani ini, peluang-peluang untuk memenuhi impiannya muncul secara ajaib, dan hidupnya menjadi kaya dengan kebahagiaan lagi. Daya ajaib dari syukur telah memberi hidup baru kepada ibu. Untuk latihan ajaib hari ini, Anda akan mencari arang panas yang membakar hidup Anda dan mengubahnya menjadi emas melalui syukur. Pilihlah satu relasi sulit, bermasalah, atau telah putus yang ingin Anda perbaiki. Tidak menjadi masalah apakah orang yang itu masih ada dalam kehidupan Anda saat ini, atau apakah relasi itu di masa lalu
dan orangnya sudah tidak ada lagi di dalam hidup Anda. Duduklah dan tulis 10 hal yang Anda bisa syukuri tentang orang itu. Ingatlah kembali sejarah relasi itu, dan tulislah hal-hal besar tentang orang itu atau hal-hal besar yang telah Anda terima dari relasi itu. Cara termudah untuk melakukan ini adalah mengingat kembali segala sesuatu sebelum relasi itu menjadi rusak atau berakhir. Jika relasi ini tidak pernah bagus, pikirkan kualitas yang baik dari orang ini, karena kualitas ini pasti ada. Latihan ajaib ini bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Terlepas dari apa yang menurut Anda telah dilakukan oleh orang itu kepada Anda, terlepas dari apa yang pernah dikatakannya atau tidak dilakukannya, Anda dapat dengan ajaib menyembuhkan relasi, dan untuk menyembuhkannya, Anda tidak memerlukan orang lain itu. Ada emas di dalam setiap relasi, bahkan yang sulit sekalipun, dan untuk mendatangkan kekayaan ke semua relasi Anda dan hidup Anda harus menemukan emas itu, dan saat Anda menggali dan menemukan bongkahan emas itu, tuliskanlah, sapa orang itu dengan namanya, dan ungkapkan kalimat Anda dalam syukur seperti ini. Pak Lutfi, terima kasih atas kebersamaan kita. Meski hubungan relasi kerja kita telah berakhir, aku telah belajar banyak dan sekarang ini aku jadi jauh lebih bijaksana. Dan aku menggunakan apa yang telah aku pelajari dari relasi pekerjaan kita di banyak relasiku sekarang ini. Pak Lutfi, terima kasih telah memberikan sumbangan kepada adikku ketika adikku membutuhkannya untuk melakukan operasi terhadap tumor otaknya. Karena engkau baru mengenalku 1 bulan, dan engkau telah memberikan sumbangan yang lebih banyak daripada seorang area head. Pak Lutfi, terima kasih karena engkau telah perhatian padaku dan membesukku ketika aku menerima serangan panic attack dan mengharuskanku untuk dirawat di rumah sakit. Engkau datang dalam perasaan cemas karena tidak bisa menemukanku, dan engkau membesukku. Itu sangat menunjukkan perhatianmu kepadaku. Pak Lutfi, terima kasih atas traktiran ulang tahun yang terbaik yang pernah aku terima selama kita menjalani relasi ini. Kau menraktirku soto ayam, dan itu merupakan suasana terindah yang pernah aku ingat. Pak Lutfi, terima kasih juga atas traktiran sop kambing hanjawarnya dan sate hanjawarnya. Karena dengan itu aku jadi tahu bahwa di puncak ada warung makan seenak itu. Jika bukan karenamu, jika bukan karena relasi kita, aku tidak akan mengetahui bahwa ada warung sate dan sop kambing yang enak di puncak. Pak Lutfi, terima kasih atas kehadiranmu datang dan berkonflik dengan saya. Karena jika kita tidak berkonflik, tentu saja saya akan masih kerja di tempat itu dan saya tidak akan berani melangkah keluar dari zona nyaman. Konflik denganmu membuat saya berani melangkah dari zona nyaman yang memang sudah saya rencanakan sejak saat lalu. Dan jika tanpa kehadiranmu dan konflik denganmu, saya masih akan terus di situ dan tidak terjadi peningkatan kualitas hidup di dalam diri saya. Mas Yudi, terima kasih atas kehadiranmu. Kamu adalah salah satu dari 2 orang yang datang ke pernikahanku jauh-jauh dari Jakarta, menembus ratusan kilometer dan menembus malam hanya untuk mengucapkan selamat kepadaku di hari yang spesial bagiku. Terima kasih, Mas. Pada saat Anda menyelesaikan daftar syukur ini, Anda akan jauh merasa lebih baik tentang orang ini dan relasi ini. Titik akhir yang ingin Anda capai adalah titik di mana Anda tidak lagi memiliki perasaan buruk terhadap orang itu. Karena hidup Anda lah yang terlukai oleh perasaan-perasaan buruk itu. Setiap relasi adalah berbeda, dan jika perlu, Anda bisa memilih untuk mengulang latihan ajaib ini selama beberapa hari sampai Anda mencapai titik di mana Anda sudah tidak memiliki perasaan buruk lagi terhadap orang itu. Dan jika Anda menggunakan daya ajaib syukur untuk memperbaiki relasi Anda akan melihat relasi itu mulai berubah secara ajaib.
hanya diperlukan satu orang untuk secara ajaib mengubah relasi melalui syukur. Tetapi orang yang menggunakan syukurlah yang menerima manfaatnya di seluruh hidupnya. Jika Anda memilih sebuah relasi di masa lalu, di mana Anda sudah tidak berhubungan lagi dengan orangnya, Anda akan merasakan damai dan kebahagiaan memenuhi Anda. Pada saat yang sama, Anda akan melihat relasi yang masih ada di dalam hidup Anda meningkat secara ajaib. Di waktu mendatang, ketika sebuah relasi mengalami kesulitan, ingatlah untuk segera menggunakan latihan ajaib ini. Anda akan menghentikan kesulitan sebelum membesar, dan Anda malah meningkatkan keajaiban di dalam relasi itu. Latihan ajaib di hari ke-15. Menyembuhkan relasi secara ajaib. Nomor 1, menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda. Dan di akhir setiap karunia, ucapkanlah terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan rasakan syukur sedalam mungkin atas karunia itu. Nomor 2, pilih salah satu relasi yang paling sulit, bermasalah, atau sudah putus yang ingin Anda perbaiki. Nomor 3, duduklah dan tulis 10 hal yang Anda syukuri dari orang yang Anda telah pilih tadi. Tuliskan dengan cara berikut. Tuliskan sebut namanya dan tulis saya bersyukur atasnya tentang apa. Dan nomor 4, sebelum Anda tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkanlah kata-kata ajaib terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini.